Sebelum masuk ke sesi podcast, kita perlu tahu nih apa itu positive relationship. Jadi, positive relationship itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang di dalamnya memuat komunikator, komunikan, dan juga pesan. Nah, positive relationship ini akan tumbuh jika ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan di dalam suatu hubungan antara individu satu dan individu lainnya. Positive relationship ini sering dikaitkan dengan hubungan antar keluarga, pertemanan atau relasi, dan membuat ikatan yang menghadirkan perasaan nyaman terhadap pihak yang terlibat di hubungan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi podcast. Saya Laila Asri, saya Eva Masrihati. Di sini kami membuat podcast mengenai tentang relationship dalam hubungan pertemanan. Di sini kami sudah ada dua tamu, ada Mbak Dwi sama Mbak Yuni. Mungkin Mbak Dwi sama Mbak Yuni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Savitri, saya mahasiswa di UIN Salatiga. Halo, saya Siti Wahyuni, saya juga mahasiswa UIN di Salatiga. Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Kita akan bertanya-tanya mengenai apa itu relationship kepada dua tamu ini ya. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Mbak Yuni sama Mbak Dwi awal ketemunya sejak kapan ya? Gimana ya, soalnya udah dari orang tua dulu, orang tua kita itu udah saudaraan, jadi kayak hubungan ini, kayak relationship-nya ini tuh nggak cuma dari pertemanan, tapi juga kayak sepupuan dari saudara gitu. Oh, berarti ini relationship-nya bukan pertemanan doang, tapi persaudaraan juga ya, kayak persepupuan gitu ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu nih persepupuannya dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Kalau aku dari pihak ibu. Kalau Mbak Yuni? Kalau aku dari ayah, soalnya tadi kan Mbak Dwi sama Mbak Yuni tadi kan tidak hanya relationship dalam hubungan pertemanan saja, tapi dalam persaudaraan juga kan. Nah, jadi menurut kalian nih, positive relationship itu dalam pertemanan gimana menurut kalian? Positif relationship tapi dalam pertemanan. Iya. Menurutku namanya yang positif relationship itu kan yang positif ya, jadi kan nggak bukan hubungan yang toksik gitu kan. Menurutku hubungannya itu seperti yang bikin nyaman gitu kan, kita itu jadi bisa jadi diri kita sendiri bukan orang lain gitu kan, kayak saling terbuka lah gitu, terus juga saling menguntungkan. Walaupun dalam hubungan positif relationship ya itu pasti nggak cuma positif aja kan, pasti ada terselip emosi yang negatif, tapi kita kan saling menerima aja gitu kan, soalnya kita kan udah nyaman dulu gitu. Kalau dari Mbak Yuni? Kalau menurut aku nih, kita tuh kayak hanya saling ngerti satu sama lain, terus nggak pernah ngebandingin gitu-gitu aja sih. Jadi intinya itu saling menguntungkan, saling bermanfaat satu sama lain gitu ya Mbak? Ya sama lebih ke nyaman aja, nyaman walaupun itu negatif atau ada emosi negatif atau yang bikin kayak bukan, kan pasti ada yang disukai ada yang tidak disukai, nanti kan kita saling menerima gitu kalau udah nyaman gitu. Berarti hal yang paling utama adalah rasa nyaman. Menurut aku gitu. 3. Oh ya, tadi pertanyaan sebelumnya kan tentang positive relationship kalian berdua ya. Yang selanjutnya nih, kalian berdua tuh udah merasa belum sih kayak hubungan pertemanan kalian tuh udah termasuk ke relationship belum? Kalau aku sih udah ya, soalnya tadi kan intinya kalau aku itu rasa nyaman gitu kan ya. Menurut aku tuh sudah, soalnya aku itu sudah terlalu terbuka banget sama dia. Dia itu tahu kayaknya ya semua tentang aku, tapi nggak tahu juga gitu. Jadi tuh kayak ya menurut aku sih udah. Kalau dari sisi Mbak Yuni? Kalau menurut aku sih udah ya, karena kan aku kan juga nggak pernah tuh ngebanding-bandingin dia sama orang lain, kayak terus saling ngehargain juga, saling ngerti satu sama lain juga, kayak gitu-gitu sih. Berarti udah termasuk relationship yang positif ya hubungan kalian. Tapi kalian berdua tuh pernah berantem nggak sih, kayak hal-hal kecil, dalam hal kecil? Sering dong, kayak lebih seringnya itu kan berbeda pendapat ya, namanya berbeda pendapat kan kadang kan saling ingin menguatkan pendapat masing-masing gitu kan, pasti kan ada
ya kayak berantemnya gitu, tapi itu kayak ya udah sih berantem ya saat itu aja gitu, nggak memperpanjang, kayak nggak terlalu dibuat rumit gitu. Jadi kayak biasa aja gitu, nanti juga udah biasa, cuman bentaran doang, nggak lama-lama. Berarti termasuk dewasa sih, bagus, mantap. Nah, Mbak Yuni sama Mbak Dwi kan kenalnya dari kecil ya tadi. Iya. Jadi tadi tidak hanya di pertemanan saja, tapi di persaudaraan. Nah, Mbak Dwi dan Mbak Yuni juga sudah termasuk menjalin hubungan yang positif. Nah, menurut Mbak Dwi dan Mbak Yuni nih, seberapa penting mempunyai hubungan yang positif, terutama dalam lingkup pertemanan? Penting banget sih, soalnya kan yang namanya teman itu kan kayak sering bareng-bareng gitu ya, nggak cuma sesaat gitu kan, kayak sering bareng-bareng, entah itu dalam kondisi entah itu susah, senang atau gimana gitu kan. Nggak, kalau kayak hubungan pertemanan yang kayak gimana ya, kayak cuman sebatas teman, nggak lebih gitu ya, Mbak? nggak, iya, Cuma say hello. iya gitu, kayak gitu kan pasti cuman kayak sesaat doang, teman ya udah pasti itu doang gitu kan, nggak kayak berkepanjangan atau gimana. Namanya teman, menurutku yang teman sebenarnya itu yang gimana ya, yang selalu ada gitu. Nggak selalu ada sih, tapi ya nggak cuman dalam suatu kondisi tertentu doang. Jadi di saat senang ataupun susah itu Iya. selalu ada gitu. Kalau menurut Mbak Yuni? Kalau menurut aku sih penting banget ya, karena kayak sesepele kita mau makan aja nih, kita tuh butuh temen gitu, kayak maksudnya gimana ya, apa-apa kan kita pasti butuh temen gitu. Iya. Tadi kan di awal sudah diceritain sama Mbak Dwi ya, kalau misalnya dari hubungan pertemanan kalian tuh nggak selalu positif, tapi ada munculnya perasaan emosi negatif ya. Nah, apa sih yang nggak disukai dari sifat yang nggak disukai dari kalian berdua, entah itu dari Mbak Yuni ke Mbak Dwi atau Mbak Dwi ke Mbak Yuni? Kalau dari aku itu ya, menurutku Mbak Yuni nih ya, Mbak Yuni ini kurang banget terbuka sama aku. Soalnya kan aku udah terbuka banget nih, kayak hal-hal privat aja dia tahu tuh ya, menurutku itu. Tapi Mbak Yuni tuh belum terbuka banget sama aku, kayak apa ya, kayak hal apa ya, sekedar apa ya, HP ya, maksudnya contohnya HP ya, HP aja dia tahu loh semua tentang HP ku ya, dia tahu lah semuanya lah, dia bisa buka-buka gitu lah. Tapi aku nggak bisa, dia nggak kasih akses ke aku gitu. Kayak dekat banget. Sesimpel kata sandi pun nggak ada dia tahu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kan kalian berdua nih sering bareng kan, kalau misalnya dalam curhat cerita gitu, Mbak Yuni masih tertutup gitu nggak? Apa Menurutku ya, nggak tahu juga sih, tapi ya menurutku dia itu masih mendem? iya, kayak nggak semuanya tuh bilang ke aku, kayak ada masalah apapun ya ada sebagian yang diceritain ke aku, tapi menurutku itu nggak semuanya, cuman kayak hal-hal tertentu yang mungkin menurut dia itu aku perlu tahu aja gitu, yang nggak perlu ya nggak usah gitu kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sama dia. Berarti kurang terbuka ya? Iya, menurutku kurang terbuka dari satu pihak. Iya, dari Iya. satu pihak. Kalau dari Mbak Yuni sendiri ke Mbak Dwi, yang nggak disukai, sifat yang nggak disukai dari Mbak Dwi? Aku tuh gak suka dia tuh pelupa Pelupanya itu dalam hal semuanya dia pelupa. ya aku sadar sih semuanya gitu. Sedoi. Sesimpel apa ya, HP dipegang aja dia ditanya di mana HP ku tadi, di mana, padahal dia pegang. Kayak gitu, aku nggak suka. Iya. Berarti kan kalian sering bareng kan, sering kayak curhat, sering jalan bareng, keluar bareng. Lah itu kalian perasaannya gimana pada saat kalian lagi bareng gitu loh? Kayak entah lagi keluar main atau ke kampus bareng atau pulang bareng gitu. Itu perasaan kalian tuh gimana gitu? Ya gimana ya, ya tergantung sikonya sih ya. Kalau emang sukanya lagi kayak berantem, pasti kan ya nggak seneng dong,
Tapi ya kalau situasinya lagi damai-damai aja ya pasti seneng dong, namanya juga wah ada temen deh, bisa gini, bisa diajak gini kan, jadi kan seneng gitu kan. Ya beda lagi kalau saat berantem ya udah mungkin saling diem. Kalau aku sih diem sih kalau berantem. Jadi walaupun bareng tapi ada jinnya gitu. Ada kayak apa ya? Ada rasa nggak suka atau gimana gitu? Ya kan aku nggak bisa Takut kayak bukan nggak suka, cuman kayak gimana ya? Lagi kesel tuh kayak gimana sih? Nah gitu. Aku kan nggak bisa kayak nggak suka. Kalau nggak bisa gimana Kak, marah-marah kan enggak gitu, cuman nggak diem aja gitu. Berarti lebih ke kayak pendam sendiri gitu kan? Jadi cuman nggak meluapkan emosi Iya. gitu kan. Udah. Kalau dari dia nggak tahu. Coba dari Mbak Yuni gimana? Kalau itu apa namanya? Lagi bareng gitu. Lagi bareng Perasaan perasaannya gimana? bahagia kah? Atau kesel kah kayak tadi pelupa gitu? Ya enggak juga. Apa ya? Tapi kalau nggak bareng tuh rasanya kayak kurang gitu, nggak enak gitu, pergi sendirian gak ada dia tuh kayak ya Allah. Dosa besar kepala. Apalagi kalian saudaraan ya pasti kayak udah Dari Lekat banget nih, kayak kaku. Iya dong, udah dari kecil soalnya. Mau Iya, berangkat benar. kuliah aja kalau dia nggak berangkat, tapi nggak jadi berangkat sih. Malas sendirian. Jadi sedekat itu ya. Oke, terakhir nih Mbak ya. Tadi kan udah diungkapin ya dari sisi yang disukai dan sisi yang tidak disukai. Nah, kira-kira nih yang membuat kalian bertahan sampai saat ini untuk menjalin hubungan ini itu apa? Apa ya, kalau aku sih tetap ke poin nyaman sih ya. Poin nyaman walaupun berantem kan, namanya berantem kan gak nyaman ya pasti. Ke titik yang menurun kan ya, rasanya kan menurun kalau lagi berantem gitu kan. Tapi itu kan pasti itu cuma sesaat, tapi pasti habis itu kan pasti juga kayak ada rasa kosong kan kalau nggak bareng lagi ya. Pasti ya bareng-bareng lagi gitu. Kalau dari Mbak Yuni? Apa ya? Kayak udah biasa bareng-bareng aja gitu, kayak dari kecil bareng, dari TK, dari SD-nya sampai sekarang tuh bareng-bareng, bahkan hampir kayak semuanya itu hampir sama. Bahkan ayah kita kerja di tempat yang sama, kita ambil apa namanya prodi yang sama gitu-gitu. Apa aja sih? Nah, jadi teman-teman semua di sini bisa melihat relationship pertemanan dari Mbak Dwi sama Mbak Yuni. Di sini teman-teman bisa melihat sisi positif dari hubungan yang mereka jalani, dan teman-teman bisa mengambil sisi negatifnya sebagai pelajaran saja. Oke, terima kasih untuk Mbak Dwi sama Mbak Yuni atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami. Dan sekali lagi terima kasih ya Mbak atas waktunya, karena menempatkan waktu itu sangat sulit sekali. Salah sama. Iya. Itu tidak bermasalah gitu. Oke, terima kasih. See you guys. Nah, teman-teman, aku ada cara atau tips nih agar hubungan relationship yang kita jalani itu dapat bertahan. Cara yang pertama itu ada komunikasi terbuka, di mana kita harus berbicara secara jujur tentang perasaan dan juga ekspektasi masing-masing. Kemudian kita harus memiliki rasa empati, terus kita harus memiliki waktu bersama untuk saling berinteraksi dan juga saling berbagi pengalaman. Terus kita juga harus saling mendukung, karena dukungan dari teman itu akan menjadi sumber semangat untuk melakukan suatu hal. Nah, kita harus mengetahui batas pribadi juga, karena kita harus menghormati batas pribadi masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Kemudian kita harus saling memaafkan, dan kita harus saling melakukan keterbukaan. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan perubahan perasaan atau kebutuhan dari diri kita kepada teman. Terus ada kehadiran positif, di mana kita harus membawa kebahagiaan dan kepositifan di dalam suatu hubungan. Terus kita harus berkembang bersama. Jadi kita mendukung pertumbuhan dan perkembangan masing-masing individu. Yang terakhir ada memberikan ruang. Jadi kita harus menyediakan ruang untuk kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Jadi
Perlu diingat bahwa setiap hubungan yang unik dan kerjasama dua arah itu sangat penting untuk memastikan hubungan tersebut tetap sehat dan juga berkelanjutan.